Baik, hari ini kita akan dipandu sama mamanya siapa ya? Mamanya siapa yang hari ini mau? Mamanya Sakti mau cerita katanya punya ada kerjaan juga. Oh ya, hari ini tanggal 22 Oktober juga merupakan Hari Santri. Hari Santri. Jadi selamat buat para santri TPQ Haisra. Semoga menjadi anak yang solih solehah dan nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa dan menjadi kebanggaan orang tua semua. Oke, selamat Hari Santri ya anak-anak. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Citra. Anak-anak diperhatikan ya, sama dipersiapkan yang kemarin. Udah dipersiapkan belum di ini bahan-bahannya? Tapi nanti akan dijelaskan lagi sama Ibu Citra. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Bu Yasmin. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa udah ada yang pernah ketemu, beberapa mungkin belum pernah ketemu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Citra, ibunya Saki nih. Saki di TKB, mungkin ada yang sekelas ya sama Saki. Sebentar, Citra mau share screen dulu. Nah, kelihatan ya? Oke, hari ini kita kira-kira mau ngomongin apa ya? Kok persiapannya diminta bikin Ka'bah nih? Kira-kira kita mau cerita apa ya hari ini? Wah, siapa nih? Coret-coret nih. Ayo. Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Ayo anak-anak, dengarkan Bu Citra ya. Nah, pertama nih kayak di sekolah nih ya, sebelum kita mulai, kita mau tengok kalender dulu nih. Sekarang tanggal berapa sih? Yang dilingkari 22, betul, 22 Oktober. Iya. 2021. Iya, benar. Nah, tapi sekarang kita mau kenalan juga nih sama kalender Hijriyah. Nah, kalau 22 Oktober 2021 itu namanya kalender Masehi. Sekarang kita lihat juga kalender Hijriyah, kalendernya umat Islam tanggal berapa ya? Ini angkanya yang di pojokan kecil ini nih. Ada yang bisa baca ini tanggal berapa ya? 15 kata Saki. Betul. Sekarang kalau di kalender Hijriah itu tanggal 15, bulannya nih Rabiul Awal tahun 1443. Ya, kok beda banget tahunnya ya? Nah, karena kalau kalender Masehi 2021 itu dimulainya dari kelahiran Nabi Isa. Kalau kalender Hijriah, kenapa kok 1443? Ada yang tahu kalau kalender Hijriah itu dimulainya sejak kapan ya? Ada yang tahu? Ayo. Ayo. Belum ada yang tahu? Dari namanya tuh Hijriyah. Oh, berarti dari apa ya? Ada yang tahu? Kalender Hijriah itu dimulai sejak Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya sekitar tahun berapa tuh ya? 622 Masehi. Makanya disebutnya kalender Hijriah karena dimulai dari peristiwa hijrah Nabi. Nah, di bulan Rabiul Awal ini ada satu hari yang istimewa nih, yang tanggal merah kemarin. Ada yang ingat kemarin kita memperingati hari apa ya? Yang tanggal merah ini? Maulid Nabi. Iya betul, Quina. Betul sekali, Maulid Nabi. Nah, kalau di tanggal Masehinya tanggal 19, tapi kalau di tanggal Hijriahnya tanggal berapa nih? Ada yang bisa baca? Ini angka berapa? 29. 9? Bukan. Ayo berapa ayo? 12. 12. Betul. Jadi kalau di kalender Hijriah, Maulid Nabi itu diperingati setiap 12
bulan Rabiul Awal. Nah, ini ya, 12 Rabiul Awal. Kalau di tahun Masehi, Nabi Muhammad SAW lahirnya tahun 571. Wah, sudah lama sekali ya berlalu. Sudah lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Nah, tapi pada waktu itu orang-orang belum pakai tahun begini ya, belum pakai angka. Orang-orang di Mekah waktu itu mengenali tahun itu dari peristiwa apa yang besar, yang penting yang terjadi di tahun itu. Nah, kebetulan di tahun lahirnya Nabi ini terjadi peristiwa penting yang dinamakan, sehingga tahun itu dinamakan tahun gajah. Ada yang tahu peristiwa apa yang terjadi di tahun gajah? Kok namanya tahun gajah? Siapa yang tahu? Orang-orang mau menghancurkan Ka'bah. Oh, kata Safi orang-orang menghancurkan Ka'bah pakai gajah katanya. Benar nggak? Yang lain? Iya. Iya betul ya. Jadi terjadi peristiwa penyerangan pasukan gajah ke Mekah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Nanti kita dengar lebih lengkap ceritanya. Ayo, ada yang coret-coret lagi siapa? Nah, jadi Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Beliau lahir di hari Senin, ya. Kok tahu? Di hari Senin, emang siapa yang bilang kalau lahirnya di hari Senin? Al-Quran. Di Al-Quran. Nah, ternyata Nabi pernah bercerita sendiri, ya. Beliau ada yang bertanya, sahabatnya, Nabi, kenapa Nabi itu tiap hari Senin puasa? Ya, beliau punya kebiasaan kalau hari Senin berpuasa sunnah. Kemudian beliau menjawab, oh, karena hari Senin adalah hari ketika aku dilahirkan. Dan juga hari ketika aku mendapat wahyu pertama kali. Jadi dijadikan Allah menjadi nabi itu juga di hari Senin. Nah, dari situ kita tahu bahwa Rasulullah itu lahirnya di hari Senin. Nah, kalau anak-anak ingin mencintai Rasulullah bisa ikut tuh kebiasaan Rasulullah berpuasa di hari Senin dan juga hari Kamis juga. Nah, tadi kan Putra udah bilang Rasulullah itu lahirnya udah 1.500 tahun yang lalu. Jauh sekali ya dari kita. Kita yang lahir hidup di tahun 2021 jadi nggak bisa ketemu sama Rasulullah ya. Siapa yang pengen ketemu sama Rasulullah? Putra pengen. Ada lagi yang pengen ketemu Rasulullah? Iya, saya yakin hampir semua pengen ketemu Rasulullah ya. Tapi sayang sekali, karena kita berbeda zaman, di dunia kita nggak bisa bertemu beliau. Tapi sebagai anak Muslim, orang-orang Islam, kita punya harapan untuk bertemu dengan Rasulullah lagi, tapi di akhirat nanti. Ya, kita harus punya cita-cita tuh. Aku bercita-cita pengen berkumpul sama Rasulullah di surga. Siapa yang mau berkumpul sama Rasulullah di surga? Iya. Siapa? Iya, Bu Citra doakan semua dari kita bersama keluarga kita nanti bisa ketemu sama Rasulullah di surga. Nah, tapi ada syaratnya kalau mau kumpul sama Rasulullah di surga. Kita lihat nih, apa syaratnya ya? Nah, syaratnya kita harus mencintai Rasulullah. Gimana sih caranya mencintai Rasulullah? Bisa nggak? Bu Citra bilang, aku cinta Rasulullah. Udah, titik. Selesai. Betul kayak gitu yang dibilang cinta? Enggak ya. Cinta itu harus dibuktikan. Oh, gimana cara buktikannya nih? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mempelajari kisah hidup dan sifat-sifat beliau. Siapa yang di rumah ada buku tentang Rasulullah? Nih, Saki misalnya punya buku ini nih. Kelihatan nggak ya? Oh, bukunya hilang ternyata. Nggak kelihatan. Nah, putus gambarnya nih. Nah, anak-anak mungkin punya buku yang lain di rumah ya. Rajin-rajin. Oh iya, Quina nunjukkan juga Stories of Nabi and Rasulullah.
Iya, begitu cara kita mempelajari kisah hidup beliau, rajin-rajin baca bukunya. Kan ada yang bilang tuh, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, kita gimana mau mencintai beliau? Kalau kisah hidup beliau aja kita nggak tahu. Kayak nanti rajin-rajin baca atau minta dibacakan ayah bunda ya. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti jalan hidup beliau, yaitu agama Islam. Nanti kalau kita mencintai Rasulullah, kita berimannya seperti Rasulullah tunjukkan, beriman pada Allah, pada malaikat, pada hari akhir, dan seterusnya. Kita beribadahnya mengikuti Rasulullah, mengikuti cara sholat Rasulullah, cara puasa Rasulullah, cara bersedekah Rasulullah, ya. Itu cara kita mencintai. Kemudian mencintai Al-Quran yang diturunkan pada beliau. Nah, karena Al-Quran itu sama Allah kan diturunkan melalui malaikat Jibril pada Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, berarti kita juga harus cinta sama Al-Qurannya dong. Ya, rajin membaca, mempelajari maknanya. Itu cara kita mencintai Rasulullah juga. Terus mencintai keluarga dan sahabat-sahabat beliau, ya, karena keluarga dan sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang sudah mendampingi dakwah beliau selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang terbukti keimanannya, keislamannya begitu tangguh. Rasulullah memuji mereka, maka kita juga harus memuji, mengenali mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan-teladan kita. Terus mencintai sunnah beliau. Misalnya tadi ya seperti itu kita sebutkan, Rasulullah punya kebiasaan berpuasa sunnah Senin Kamis. Nah, buat anak-anak nanti kalau sudah kuat puasa, ya puasa Ramadannya udah penuh, boleh tuh dikit-dikit ditambah ya. Puasa Senin, ditambah lagi puasa Kamis. Itu cara kita mencintai Rasulullah juga. Terus yang terakhir, rajin bersolawat untuk beliau. Nah, itu juga cara kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita bersolawat untuk beliau. Nah, sekarang kita solawat dulu yuk, barengan yuk. Sama-sama. Boleh di-unmute dulu ya, semuanya. Kita solawat dulu sebentar. Nah, yuk kita sholawat 3 kali ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Boleh di-mute kembali ya. Apa dia? Nah, sekarang kita masuk nih. Kita mau baca Al-Quran dulu. Wah, ada yang coret lagi nih. Siapa? Ayo yang coret. Nah, tadi kita sudah bahas ya, Rasulullah itu lahirnya di tahun gajah. Nah, peristiwa di tahun gajah ini diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Fil. Ada yang sudah hafal belum surat Al-Fil? Siapa yang sudah hafal? Ada beberapa ya. Ada yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Siapa? Angkat tangan yang sudah hafal, boleh bacain. Mana nih? Bu Citra lihat ada yang angkat tangan nggak ya? Belum ada, kita baca sama-sama aja yuk kalau gitu ya. Yuk, kita
Kita baca sama-sama, boleh di-unmute dulu semua. Yo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, terima kasih. Allahul Azim. Nah, kita baca artinya sebentar ya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Nah, itulah kisah Alfil. Nanti dihafalkan ya di rumah ya. Oke deh, sekarang siapa yang mau dengerin cerita? Mau? Hari ini? Ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Bu Citra pakai buku yang tadi Bu Citra tunjukkan ini ya, tapi boleh aja anak-anak pakai buku yang lain untuk tahu kisah Nabi. Bukunya hilang, nggak bisa tampil. Udah nggak apa-apa. Bu Citra bacakan saja. Anak-anak bisa menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya. Nah, ini adalah zaman jahiliyah, ya, zaman sebelum datangnya Islam. Tuh, gambarnya serem amat ya. Ada apa tuh? Kita baca ceritanya. Saat itu bumi sebenarnya begitu indah, tapi bumi bukan tempat yang asyik karena banyak peristiwa aneh terjadi di mana-mana. Orang-orang melupakan Allah yang sudah menciptakan segala keindahan itu. Mereka tidak menyembah Allah, tapi malah menyembah berbagai macam benda. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, menyembah binatang. Ada juga yang membuat patung-patung dari kayu, dari batu, terus disembah. Aneh sekali ya, bikin-bikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Nah, padahal kan Allah yang menciptakan matahari, menciptakan binatang, menciptakan api. Berarti harusnya Allah yang mereka sembah. Selain itu, sikap mereka pada sesama manusia pun juga buruk sekali. Orang-orang yang kaya menindas orang miskin. Mereka juga tidak suka kalau punya anak perempuan. Ya. Kalau ada bapak-bapak anak yang baru lahir, perempuan, langsung merah mukanya karena malu dan marah. Kenapa anakku perempuan? Mereka lebih suka punya anak laki-laki. Terus orang-orang miskin dipandang rendah, ya, ditindas sama orang-orang yang kaya dan kuat. Orang-orang tua nggak dirawat, orang-orang sakit dibiarkan. Mereka tidak menyayangi sesama manusia. Tidak ada seorang pun yang masih mematuhi perintah yang ditetapkan Allah. Yang ada pada saat itu hanyalah kekacauan di dunia. Sejak Nabi Adam, Allah sebenarnya sudah mengutus banyak sekali nabi dan rasul, mengajak manusia ke jalan yang benar. Tapi tak lama kemudian, setan menyesatkan manusia, sehingga mereka lupa pada aturan dan larangan Allah.
500 tahun berlalu sejak kedatangan Nabi terakhir. Siapa sih Nabi sebelum Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Nabi siapa ya sebelum Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Geleng-geleng semua. Nabi Isa ya, Nabi Isa terakhir. Kemudian 500 tahun lebih sudah berlalu. Dunia ini sudah siap untuk kedatangan Nabi yang baru. Tapi kapan ya datangnya nabinya? Kok lama ya nggak datang-datang? Dunianya sudah kacau. Nah, tapi akhirnya mendekati tahun gajah nih ya. Saat kemunculan Nabi kita sudah dekat. Pemimpin Mekah pada waktu itu, nah ini Mekah pada waktu itu ya, ada Ka'bah di tengahnya, dan bangunan-bangunan, rumah-rumah yang bentuknya kubus, kotak-kotak. Pemimpin Mekah adalah Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib yang kelak akan menjadi kakek dari Rasulullah. Abdul Muthalib itu sangat mencintai Ka'bah. Dia menjadi tuan rumah yang baik bagi orang-orang yang datang untuk mengelilingi Ka'bah, untuk tawaf. Ya. Ka'bah itu memang tempat suci ya untuk beribadah. Ka'bah itu adalah tempat suci pertama yang dibangun di bumi. Jadi dulu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Tapi setelah itu sudah berabad-abad berlalu, Ka'bahnya runtuh. Kemudian Allah mengutus lagi 2 orang nabi, ya, ayah dan anaknya, untuk membangun lagi Ka'bah. Ayo, siapa yang tahu nih? Nabi siapa sih yang membangun Ka'bah lagi? Siapa? Kuina tahu, Kuina? Ibrahim dan Nabi Ismail. Oh, siapa tuh yang jawab tadi ya? Kita nggak lihat. Wais. Oh, Wais. Iya, betul. Iya, terima kasih Wais. Betul ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diutus Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Kemudian mereka berdua mengajak orang-orang untuk berkumpul di Ka'bah dan beribadah, menyembah Allah. Ada yang tahu nama ibadahnya apa ya yang dilakukan di Ka'bah ya? Haji. Ya, betul, ibadah haji. Jadi ya, ibadah haji itu udah ada sejak zaman dulu. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang itu masih pergi haji ya. Cuman nggak lagi menyembah Allah ya. Kita lihat tuh gambarnya. Ka'bah malah dikelilingi patung-patung berhala. Di dalamnya juga ada patung-patungnya. Ya, jadi mereka tetap haji tuh. Mau haji ke Ka'bah, tapi sampai di Ka'bah bukannya mau berdoa, sholat sama Allah, malah menyembah berhala. Tuh gimana tuh? Orang-orang ya udah lupa sama ajarannya Nabi Ibrahim dulu. Nah, rombongan-rombongan besar dari tempat-tempat yang jauh datang mengunjungi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ternyata hal itu membuat beberapa orang menjadi terganggu. Ada yang nggak suka kalau orang-orang itu berbondong-bondong ke Ka'bah. Salah satunya adalah seorang penguasa Yaman yang bernama Abrahah. Dia yang memimpin kecil-kecil itu. Iya, betul. Abrahah. Dia ingin orang-orang itu berhenti mengunjungi Ka'bah. Lalu dia membangun sebuah kuil yang besar di negerinya sendiri, di Yaman. Dilapisi dengan emas, indah sekali. Dia yakin, wah kuil-kuil ini lebih indah dari Ka'bah, pasti orang-orang akan ke sini. Gitu ya. Dia mengundang orang-orang, ayo datang ke kuilku saja, nggak usah ke Ka'bah, gitu. Ternyata sepi, orang-orang nggak mau berkunjung ke kuil dia. Orang-orang tetap datangnya ke Ka'bah. Wah, Abraha jadi marah. Kalau begitu, Ka'bah akan kuhancurkan saja, biar orang-orang datang ke kuilku. Nggak jadi. Nah, kemudian dia pun mulai bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah, Abraham membangun pasukan yang besar. Suatu hari dia berangkat menuju Ka'bah bersama pasukannya. Loh, kita lihat ya, itu ada peta tuh. Jadi Abraham itu rumahnya di Yaman, kuilnya ada di kota Sana'a.
Dia menempuh perjalanan 1000 kilometer lebih menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah. Dan di sini hampir 10 hari ya perjalanannya. Berarti dia niat sekali, emang benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam pasukan Abraha itu ada gajah-gajah besar yang sudah dipesannya dari tempat yang jauh, ya. Mungkin dari Afrika ya, kalau gajahnya gede-gede gitu kan dari Afrika biasanya. Gajah-gajah itu belum pernah dilihat penduduk Mekah. Abraham menghiasi gajah-gajahnya dengan kain warna-warni. Nah, gajah yang paling kuat adalah seekor gajah yang sangat besar bernama siapa? Ada yang tahu nama gajahnya Abraha yang paling besar? Tidak tahu. Nggak tahu. Namanya Mahmud. Oh. Marmut. Mahmud bukan marmut ya. Mahmud. Nah, tanah sampai bergetar kalau Mahmud berjalan. Dum, 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 gitu ya. Karena saking gedenya tubuhnya. Abraha yakin, sekali Mahmud menggebrak, prok, pasti hancur tuh Ka'bah tuh. Gitu pikirnya. Lalu saat pasukannya mendekati Mekah, mereka merampas harta benda milik penduduk Mekah. Salah satunya yang dirampas itu adalah unta. Oh, untanya milik siapa ya? Oh, ternyata milik Abdul Muthalib, milik kakeknya Nabi yang saat itu menjadi pemimpin Mekah, ya. Nah, kemudian setelah merampas harta benda orang-orang Mekah, sebelum masuk Mekah, jadi mereka masih nunggu di luar Mekah pasukannya itu. Abraha ingin bertemu dengan pemimpin Mekah, dengan Abdul Muthalib. Kemudian dia pun menemui Abdul Muthalib. Dia berkata, aku ini datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu punya permintaan sebelum Ka'bah ku hancurkan? Dia tanya begitu. Terus Abdul Muthalib bilang, tentaramu tadi itu merampas 200 ekor untaku. Aku ingin unta-unta itu dikembalikan padaku, kata Abdul Muthalib. Terus Abraha terkejut. Ini orang pemimpinnya Mekah, tapi kok nggak peduli sama Ka'bah? Kok dia nggak bilang, tolong kamu pulang aja, tolong jangan hancurkan Ka'bah. Dia malah mikirin untanya sendiri. Pemimpin macam apa nih? Gitu kata Abraha ya. Wah, ternyata aku salah. Aku pikir kamu ini pemimpin yang hebat. Ternyata kamu hanya peduli sama untamu sendiri, kata Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta-unta itu. Jadi aku wajib melindungi mereka. Tapi pemilik Ka'bah adalah Allah. Jadi Allah sendiri yang akan melindunginya. Gitu, dengan percaya diri ya, Abdul Muthalib yakin Allah pasti akan melindungi Ka'bah. Abraham marah sekali. Allah tidak akan bisa melindungi Ka'bah dariku. Lihat nih pasukanku. Aku bawa gajah-gajah paling besar. Lihat saja nanti, kata Abdul Muthalib santai ya. Abdul Muthalib sangat yakin pada Allah. Bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah mengungsi ya, meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke bukit-bukit supaya kalau ada yang masih tinggal di kota nanti takut terinjak-injak pasukan gajah ya. Mereka diajak mengungsi ke bukit untuk melihat apa yang akan terjadi. Nah, kemudian Abraha pun mengira, sekarang orang-orang Mekah sudah pergi. Pengecut mereka semua, nggak ada yang menghalangi Ka'bah dari pasukan gajahku. Gitu. Tanpa buang waktu, dia segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak mau masuk ke kota Mekah. Ternyata pada saat itu, gajah raksasa yang memimpin pasukan gajah tadi, si Mahmud, tiba-tiba nggak mau berjalan. Dia berlutut duduk di tanah. Mahmud maju, duduk dia. Gimana tuh? Tentara-tentara semua berusaha mau mendorong-dorong Mahmud supaya mau jalan lagi. Tapi dia nggak mau. Kemudian kalau mereka coba, Mahmud ayo kita pulang pura-puranya ya. Ternyata Mahmudnya mau berdiri dan jalan. Terus begitu Mahmudnya udah berdiri, dibelokin lagi tuh mau ke arah Ka'bah lagi. Mahmudnya duduk lagi, nggak mau si Mahmud. Ternyata Mahmud ini tahu ya bahwa tuannya ini bermaksud buruk. Dia nggak mau nurut.
Nah, kemudian ketika Abraha dan pasukannya masih sibuk nih mendorong-dorong si Mahmud yang nggak mau berdiri, tiba-tiba peristiwa aneh terjadi. Burung-burung berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak, menutupi langit sampai langitnya gelap. Burung-burung itu adalah pasukannya Allah ternyata. Mereka masing-masing membawa kerikil, batu-batu, di paruhnya, di cakarnya bawa batu. Benar-benar aneh ya, kayak ada komandonya di depan. Bergerak gitu ya, datang burungnya. Kemudian kayak ada perintah lagi, jatuhkan. Tuh, dijatuhkan tuh batu-batu kerikilnya itu di atas tentara gajah. Wah, tentaranya langsung kalah ternyata. Kata Allah di surat Al-Fil tadi sampai bolong-bolong ya, kena batu yang dijatuhkan dari atas. Ini ada gambarnya. Oh, ini nih, lupa tadi ada gambarnya ya. Saki ingetin nih gambar pasukan gajah yang tadinya sepertinya gagah perkasa bersama gajah-gajah yang besar. Ternyata mereka kocar-kacir waktu pasukan burungnya datang. Burung-burung kecilnya berhasil menghancurkan tentara yang kuat. Yang kuning yang batu kerikil. Iya. Nah, begitulah Allah melindungi Ka'bah. Itu tadi semua terjadi di tahun gajah ya, sebelum kira-kira 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, sekarang saatnya Rasulullah lahir sudah hampir tiba nih. Bentar, Bu Citra mau minum dulu ya. Haus. Ada yang haus juga, boleh minum dulu sebentar. Kurang sedikit lagi ceritanya. Enggak ada. Atau enggak haus. Atau mau tunggu aja dengerin. Oke nih, udah nggak kering lagi nih tenggorokannya nih. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di tanggal yang dinanti-nanti nih. Tanggal berapa tadi lahirnya Rasulullah? Ada yang ingat? Tanggal berapa? Ayo, kalau tahun kalender Hijriah. 12. 12 apa 12? 12 ya. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Betul. Harinya hari apa? Senin. Ya benar. Sekarang sudah sampai nih kita di hari Senin. Rabiul Awal tahun gajah. Sesuatu yang sangat istimewa terjadi. Hari itu dunia sangat bahagia. Wah, saat itu juga terjadi beberapa peristiwa yang aneh di berbagai tempat. Misalnya, di Persia, kaum Majusi yang memuja api, mereka tuh punya api yang berkobar selama ribuan tahun, nggak pernah mati. Tiba-tiba di hari itu, di tanggal 12 Rabiul Awal itu, apinya mati. Kaget semua, hah? Api yang kita sembah kok tiba-tiba mati? Kaget semua ya. Kemudian berhala-berhala yang ada di Ka'bah jatuh. Ada apa ini? Terus ada sebuah danau besar di daerah Persia juga tiba-tiba kering. Juga masih di Persia ada seorang raja ya, Raja Kisra yang memerintah di Persia. Dia punya istana yang megah, pilar-pilarnya ambruk. Wah, ini peristiwa-peristiwa aneh ini menandakan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Kemudian di Madinah ada juga, di Madinah tinggal orang-orang Yahudi ya. Mereka melihat munculnya terbitnya sebuah bintang yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama. Jadi orang-orang Yahudi ini sedang menanti kemunculan seorang nabi yang baru. Nah, mereka percaya nabi itu akan muncul kalau bintang ini sudah terbit di langit. Nah, bintangnya ini namanya bintang Ahmad. Mereka melihat, wah bintangnya sudah muncul, nabinya sudah muncul. Mereka mencari-cari, emang siapa yang lahir, siapa yang lahir? Ternyata nggak ada di orang Yahudi. Maka kecewalah mereka. Wah, berarti nabi yang baru bukan orang Yahudi ya? Mereka kecewa karena
oh, ternyata nabi yang baru bukan berasal dari kalangan mereka. Karena itulah di kemudian hari orang-orang Yahudi ini memusuhi Rasulullah. Mereka nggak terima kenapa nabi yang baru itu orang Arab bukan orang Yahudi. Nah, semua peristiwa itu menandakan bahwa nabi yang baru ternyata sudah muncul, sudah hadir di bumi. Bagaimana kisah kelahirannya ya? Ada yang tahu nama orang tuanya Rasulullah siapa? Ada yang ingat? Nama ayah ibunya siapa? Aminah. Aminah, ibunya itu. Ayahnya siapa? Abdullah. Abdullah, betul. Aminah ibunya, Abdullah ayahnya. Ya, ada seorang ibu yang sedang berbahagia. Namanya Aminah. Dialah ibu dari bayi yang dinanti-nanti itu. Dia sangat bahagia melihat kelahiran putranya. Semua orang yang berkumpul mengelilinginya. Wah, bayi yang rupawan. Nama ayah bayi itu Abdullah. Sayangnya Abdullah sudah meninggal sebelum sempat melihat anaknya. Jadi sebelum Rasulullah lahir, ayahnya sudah meninggal duluan. Namun kakek bayi itu masih hidup. Dia kuat, baik, dan murah hati. Dialah Abdul Muthalib. Ya. Ayahnya Abdullah adalah Abdul Muthalib, sang pemimpin Mekah. Para tetangga pergi menemui Abdul Muthalib. Berita gembira, Anda punya cucu laki-laki. Gitu ya. Sudah lahir cucunya. Wah, senang sekali nih. Abdul Muthalib jadi kakek baru ya. Dia bersegera menemui bayi yang baru lahir itu. Wajahnya berbinar. Wah, anak cucuku gitu ya. Sambil mengingat Abdullah yang sudah meninggal, dia senang sekali menggendong bayi Muhammad. Kemudian dia berkata, mari kita beri nama dia Muhammad. Semoga cucuku ini akan dipuji dimanapun dia berada. Karena Muhammad itu artinya memang yang terpuji. Ya, itu harapan kakeknya ya, supaya cucunya menjadi yang terpuji. Itulah sebabnya aku menamainya Muhammad. Nama ini belum dikenal sebelumnya. Jadi sebelum Nabi lahir belum ada orang Mekah yang dinamai Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang pertama yang namanya Muhammad. Nah, keistimewaan Nabi Muhammad juga ditunjukkan, dirasakan oleh ibunya sendiri. Ketika masih di dalam perut, Bunda Aminah pernah melihat bermimpi seolah-olah dari perutnya itu keluar cahaya yang sangat terang menyinari seluruh dunia. Nah, kemudian setelah bayinya lahir, kakek bayi kemudian mengadakan syukuran besar-besaran, mengundang orang-orang, memberi makan orang-orang miskin. Kebahagiaan pun menyebar di mana-mana. Negeri Mekah menjadi lebih cerah dibanding biasanya karena telah hadir seorang bayi istimewa. Itulah bayi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini tadi ceritanya sampai di sini dulu. Senang dengar ceritanya? Senang. Lagi senang, alhamdulillah. Senang sekali, alhamdulillah. Nah, hari ini kita cuma sempat bahas kisah kelahiran Rasulullah ya. Semoga lain waktu ada kesempatan untuk cerita-cerita lagi tentang kisah hidup Rasulullah. Oke, sekarang aktivitas terakhir kita hari ini adalah berkreasi. Nah, mungkin Mama, Bunda, Ibu udah menyiapkan ya. Nah, anak-anak bisa memilih nih mau bikin apa hari ini. Boleh bikin diorama. Oh, itu ada yang sudah bikin Ka'bah ya. Saki juga udah bikin nih Ka'bah nih. Tuh, Ka'bah kertas. Terus Saki juga udah bikin apa lagi? Oh, Saki nyiapin boneka. Kelihatan ya. Nih, boneka sapinya dijadiin gajah pura-puranya nih. Dikasih telinga, dikasih belalai. Soalnya kita nggak punya boneka gajah ya. Jadi boneka sapinya aja dijadiin gajah. Nah, anak-anak boleh pilih ya, mau bikin diorama pakai Lego, pakai ini nih, Bu Citra punya contoh nih. Pakai Lego boleh, pakai balok-balok.
Pakai apa yang ada di rumah, boneka-boneka. Boleh. Kita mau membuat diorama penyerangan pasukan gajah tuh. Jadi ada Ka'bahnya. Terus nanti Ka'bahnya di sekitarnya ada rumah-rumahnya ya. Terus ada bukitnya. Karena penduduk Mekah kan waktu Abraha datang mereka naik tuh mengungsi ke atas bukit ya. Bukitnya pakai apa ya kira-kira? Pakai bantal boleh. Pakai blok boleh. Ya. Ada bukit, terus ada orang-orang di atas bukit tuh mengungsi. Bebas ya, mau pakai apa. Nah, itu pilihan aktivitas pertama. Kalau Yang dinosaurus enggak? boleh pakai dinosaurus, pura-puranya dinosaurusnya gajahnya gitu, Atarfa. Pasukan gajahnya diganti pasukan dinosaurus, boleh. Soalnya kayak Saki ya, Saki juga nggak punya tuh boneka gajah. Jadi pakainya boneka yang ada aja, pura-puranya jadi pasukan gajah gitu. Aku sudah memilih dinosaurus lehernya panjang sekali. Oke. Nah, buat teman-teman yang lain boleh juga kalau misalnya lagi nggak pengen bikin diorama, mungkin kakak-kakak boleh juga bikin jurnal Al-Quran ya, menuliskan tentang surat Al-Fil. Bentuknya terserah ya, boleh jurnal pakai tulisan, ditambah gambar-gambar. Boleh bikin komik juga boleh, cerita penyerangan pasukan gajah pakai komik boleh. Boleh bikin pakai apa saja yang anak-anak suka. Nah, karena kita waktunya nggak banyak lagi, Bu Citra kasih waktu 5 menit aja ya untuk menyiapkan. Nanti boleh cerita-cerita dikit mau bikin apa. Nanti sisanya dilanjutkan di rumah ya. Dilanjutkan di rumah, nanti minta tolong mama fotoin, terus dikirim ke grup gitu. Nah, silakan boleh sekarang mulai berkreasi sesuai pilihan masing-masing. Saki? Saki mau bikin apa, Saki? Bu Citra dikumpulnya terakhir Ya. kapan ya? Oh ya, fotonya Bu Citra tunggu sampai hari Minggu ya. Hari Minggu nanti insya Allah Senin kita tampilin tuh di Oke. Instagram. Nanti bisa lihat karya teman-teman juga yang lain ya di Instagram. Aku udah bikin. Oke, Atarfa, udah bikin apa coba lihat, dilihatkan ke Bu Citra. Ayo. Nah, mana Atarfa? Lihat nih Atarfa bikinnya pakai apa ya? Aku pakai Lego. Oh, pakai Lego. Kita lihat nih. Wah, tuh Atarfa bikinnya pakai Lego, keren sekali Atarfa. Ada apa aja tuh? Diceritakan bisa ada apa aja di dioramanya itu. Itu dinosaurus. Mm-mm. Penjaganya para kucing. Sama Oke. terus ada pintu masuknya. Uh-uh. Jendelanya yang warna merah. Oke. Terus ada satu kucing yang berdiri di tempat duduk. Kucingnya siapa tuh? Dia penjaga Ka'bah. Dia penjaga dinosaurusnya. Oh, penjaga dinosaurus. Apa aja yang bisa. Itu yang tinggi tuh apa ya? Menara apa ya, Terfa? Tinggi mana? Yang tinggi itu leher dinosaurusnya. Oh, leher dinosaurusnya. Oke. Oke, terima kasih Atarfa sudah menunjukkan. Nah, ini nih. Nih. Lehernya Oh panjang. iya.
Ada lagi yang mau cerita? Siapa nih yang lagi asik nih kayaknya nih? Caca. Caca lagi bikin apa, Caca? Aku lagi bikin Ka'bah, tapi Caca cuma mau tanya itu boleh nggak gajahnya itu penggantinya, maksudnya gajahnya itu terbuat dari kertas, boleh nggak? Boleh. Soalnya aku nggak punya mainan gajah. Iya, nggak apa-apa. Pakai apa aja yang ada boleh. Siapa lagi yang mau cerita? Mau bikin apa? Coba Tesla Kelvin tuh kayaknya lagi asik juga. Bikin apa nih Tesla dan Kelvin? Boleh di-unmute dulu. Bikin apa tuh? Bikin Ka'bah juga dari kertas. Oh, lagi ngelem-ngelem ya? Gambarnya. Oke. Baru mau dilem ya? Lem. Hmm. Kita mau ngomong? Silahkan dilanjutkan. Wira nggak punya gajah, cumannya ada bikinnya monkey. Oh, monkey, boleh, nggak apa-apa. Tadi Saki juga pakai boneka sapi tuh, pura-puranya gajah, soalnya sama-sama gendut katanya gitu. Boleh ditunjukkan, Kuirna? Nggak kelihatan Ibu Cita bikin apa tuh? Kita lagi bikin apa? Wira lagi bikin Ka'bah. Ka'bah. Oh, lagi bikin Ka'bahnya juga. Oh iya, masih mau dilem ya? Gimana? Sini. Siapa lagi yang mau cerita? Yang lainnya kameranya off ya, jadi Bu Cita nggak bisa lihatnya. Ada lagi yang mau berbagi? Sedang bikin apa? Kita waktunya 2 menit lagi ya hari ini. Habis itu kita tutup dulu. Nanti boleh dilanjutkan di rumah. Saki juga lagi bikin nih. Saki bikinnya pakai balok-balok kayu tuh, pura-puranya rumah-rumah. Satu menit lagi ya. Oke anak-anak, sudah jam 16.42. Untuk sementara kita akhiri di sini dulu ya. Terima kasih sekali sudah mendengarkan cerita Bu Citra hari ini. Nanti pekerjaannya boleh dilanjutkan di rumah. Bu Citra tunggu fotonya atau videonya juga boleh sampai hari Minggu. Terima kasih sampai di sini. Bu Citra pamit dulu. Sebentar lagi Bu Citra serahkan lagi ke Bu Yasmin ya. Kita pamit dulu, Tapi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra atas tanya tadi. Senang ya anak-anak ya? Senang. Oke, baik. Jangan lupa nanti terakhir dikumpul hari Minggu. Nanti mamanya, bundanya, ibunya minta tolong. Kalau udah jadi, bisa difoto atau di video, nanti dikirimkan ke grup WA-nya ya. Nanti akan diinformasi lagi kemudian. Baik, kita tutup bersama-sama. Oh ya, terima kasih dulu sama Bu Citra dong. Kita ucapin terima kasih dulu. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Nah, terima kasih juga Saki udah temenin mamanya ya. Terima kasih Saki. Terima kasih Saki. Sama-sama. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr. Wal asri Shadaqallahul azim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.